musuhmu adalah dirimu sendiri. Termasuk juga ya Goals utama ya. Yuk saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Fijri Jinpesa Khairul sebagai asisten studi dan galeri DKV UPI IPTK Padang. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Teman saya Nada. Halo teman-teman, kenalin aku Nada Siswatin, dia tadi panggil Nada. Aku DKV DP21. Nah, beliau ini adalah salah satu mahasiswa yang berhasil mendapatkan reward studi komparatif ke dua negara, yaitu Thailand dan Malaysia ya. Nah, selain aktif di ranah kampus nih, apakah kakak juga ikut organisasi atau bisnis atau komunitas lain di luar kampus gitu nggak kak? Kalau untuk organisasi ada ya? Ada. Saya ikut organisasi bahasa asing, Flash, DMP. Terus kalau untuk bisnis, dulu sih ada ya? Dulu ada. Ya, itu tuh dibuka dari SMA. Dari SMA ya? Oh, dari SMA udah berbisnis ya? Bisnis, kalau boleh tahu bisnis apa tuh kak? Bisnis trip. Bisnis trade ya? Jadi udah vakum dulu nih karena ada prioritas yang lain. Oh, ada prioritas yang lainnya. Jadi dia udah berbisnis dari SMA sampai kuliah ya, cuman lagi studi aja. Terus karena pernah bisnis nih sama sekalian organisasi, gimana sih cara kakak ngebagi waktu buat ngebagi waktu deh antara kuliah sama organisasi sama bisnisnya gitu? Kalau membagi waktu ya, kalau untuk membagi waktu sih susah ya sebenarnya. Susah ya? Karena waktu jadwalnya itu berdekatan, kadang ada yang di organisasi juga, yang dari tugas kampus kuliah. Cuma untuk mengoptimalkan keduanya, aku tuh biasanya mengoptimalkan pagi itu dengan sebaik-baiknya. Waktu pagi itu. Waktu pagi sebaik-baiknya ya. Karena pagi itu kunci dari semuanya. Pagimu adalah harimu. Nah, gimana? Biasanya kalau pagi-pagi itu ngapain tuh? Kalau lagi yang bawa kegiatan yang positif aja lah. Apapun yang positif. Jadi ngebagi waktunya dengan ngelakuin kegiatan-kegiatan positif di pagi hari dulu ya. Baru nanti nge-prioritasin yang lebih penting dulu ya. Iya. Kayak kuliah baru organisasinya ya. Nah, terus kan sambil organisasi kuliah juga pasti ada down-nya dong ya. Nah, apa sih yang bikin kakak nggak down gitu ya? Apa yang memotivasi diri kakak biar nggak down di saat-saat kuliah ini? Kita harus tahu dulu penyebab down itu seperti apa ya. Misalnya kedapatan tugas yang sulit atau teman-teman udah pada udah pada selesai ya. Iya, karena kita belum mengerti atau menghadapi kesulitan itu. Jadi sehingga biar nggak down itu ya kita harus tahu dulu. Karena sebelumnya kita tuh udah menghadapi hal yang lebih sulit daripada itu. Oh Ya, jadi harus percaya diri aja gitu. percaya diri sama tugas yang kita bikin ya. Padahal sebenarnya karena sebelumnya kita udah menghadapi yang lebih sulit, makanya untuk kedepannya itu kita nggak membandingkan diri lah sama orang lain. Oh ya, jadi kita percaya diri saja sama hasil kerja kita ya, dan nggak perlu melihat hasil orang lain, fokus saja sama hasil kita sendiri ya. Nah, ada nggak kak teknik atau strategi yang kakak gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas kakak? Menyelesaikan tugas kuliah ya. Tugas kuliah. Kalau untuk strateginya nggak ada juga sih, nggak ada strategi yang khusus. Cuma jangan ditunda-tunda aja deh. Jangan ditunda-tunda ya, Iya, diangsur-angsur ya tugasnya ya. Iya. Tentu dong pas
ngerjain tugas tuh nggak selalu lancar gitu kan. Nggak, kadang ada nggak moodnya atau apa. Nah, bagi kakak apa aja tuh tantangan yang kakak hadapi waktu ngerjain tugas-tugas kakak nih? Intinya itu adalah diri sendiri. Diri sendiri ya? Karena rasa malas yang ada dalam diri. Iya, malas itu susah banget ya. Terus cara ngatasin rasa malas itu gimana kak? Kadang kita tuh malas karena kita nggak suka atau mungkin kurang sesuai ya sama tugasnya di sini. Jadi melakukan aktivitas lain aja. Oh, Ya dulu itu melakukan aktivitas lain. Pokoknya jangan terlalu larut lah sama itu. Ya dalamnya aja biar jangan terlalu jangan terlarut ya dalam Iya, rasa jangan. malas. Nah, terus dalam mengerjainnya tuh ada nggak kak terjadi sih apa aja sih yang kak korbankan dalam mengerjakan tugas kakak? waktu dan pikiran pastinya iya gitu. Waktu tidur juga. Waktu tidur juga ya? Wah, Kita sama-sama tahu lah ya. iya, tahu lah. Karena ya tetap happy, Tetap harus dikerjain ya. ya tetap menjalani hari dengan sebaik-baiknya aja. Berarti yang dikorbankan itu mental, pikiran, juga Bisnis saya juga. terkorbankan. Kan itu close out practice. Iya ya, aduh sayang kali. Sayang banget. Tapi nggak mungkin dong kakak ngerjain itu sendirian aja gitu. Wah, tentu penting dong perangan dosen, teman, keluarga, dan lingkungan juga. Menurut kakak itu penting nggak buat kakak? Penting banget sih karena kita nggak bisa melakukan semua hal itu sendiri ya. Iya ya. Seperti yang berarti harus ada bantuan dari orang lain. Terus biar kakak nggak terlalu terpaku atau terlalu larut dalam tugas-tugas kakak kan, biar nggak stres gitu, ada nggak ngelakuin hobi yang biar tetap fresh di otaknya kalau mau ngerjain tugas gitu? Kalau cara dari aku ya mencari suasana baru sih. Mencari suasana baru. Mengerjakan tugas. Juga sih pertanyaannya dalam mengerjakan tugas atau di luar itu? Misalnya nih ada tugas yang sulit, terus kakak stres nih, refreshing dulu, gimana tuh? Biasanya kakak ngelakuin hobi kah atau nge-healing atau gimana gitu? Oh, betul. Oke. Kalau aku sih pribadi suka berpergian sendiri ya. Oh, pergian sendiri. Me time. Iya, me time. Saya juga suka me time. Atau jajan mungkin ya. Jajan. Me time pergi ke tempat-tempat yang asik lah ya. Tempat-tempat asik sendiri ya, menikmati waktu sendiri, merefleksi diri ya kan. Mikirin membuat otak itu dulu, stres dulu. Mau jangan stres terus time mereka mobil sendiri gitu. Saya juga suka tuh gitu. Terus setelah lulus nih ntar saya kira apa harapan kalian setelah lulus kita? Sebenarnya ada banyak ya rencana plan A, plan B, plan C. Cuma itu privacy. Itu belum bisa menjawab ya. Oh iya, nggak apa-apa ya. Tapi boleh disebut satu goalsnya dulu nggak setelah lulus dijual? Goals pengen ngebagian orang kia kayak atau pengen cari kerja dulu gitu sih. Plan ini Cari kerja dulu lah ya. ya jadi lulusan terbaik. Oh, jadi lulusan kerja. Karena semua orang juga mengharapkan isi ya. Iya sendiri. Ya, tapi kita harus meningkatkan itu loh, gitu dulu. Dan membaca forum tuh juga. Karena itu termasuk juga ya. Goals utama ya. Yuk, saya. Iya. Terus itu ada nggak ini sumber inspirasi kakak buat tetap buat tetap menjalani kuliah ya, atau yang memotivasi kakak buat tetap ngejar prestasi kakak buat jadi lulusan terbaik nih gitu? Inspirasi itu berarti dari sumber manapun boleh ya? Boleh. Terus kalau itu sih
dari sosial media ya itu berpengaruh banget ya. Sosial media. Dari YouTube atau dari apapun yang kita tonton gitu itu jadi Siapapun dan apapun yang ditonton jadi juga inspirasi ya. Kayak konten kreator yang selalu memberi motivasi gitu, motivator gitu. Yang dari motivator ya. Pokoknya lihat-lihatnya hal yang positif aja gitu. Ada nggak salah satu motivator tuh yang bikin kakak tergerak gitu, yang bikin wah aku harus ini nih, salah satu motivator? Gitu. Nggak bisa milih nih gimana sih? Banyak banget ya? Banyak banget ya. Ya. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada dan banyak ya motivator. Banyak. Nah, kakak udah masuk tahun ketiga lah ya ini buat kuliah. Nah, apa aja sih yang kakak dapat selama berkuliah di DKV UP ini? Apa aja gitu yang bikin kakak berubah gitu, pandangan kakak atau apa? Yang itu kali ya. Jadinya keluar dari zona nyaman sih. Keluar dari zona nyaman ya? Yang awalnya susah untuk berkomunikasi, jadi ya sih nggak 100% yang berubah, cuma ada perubahan lah ya. Ada perubahan lah gitu, karena komunikasi itu sangat penting gitu. Iya, kalau di kuliah kita nggak bisa sendiri-sendiri ya, harus komunikasi sama orang-orang kan. Terus kalau misalkan nih, dulu kan awal-awal semester itu kita masih online atau apa gitu kan, terus belum banyak teman juga. Nah, kalau kakak bisa balik ke masa lalu gitu pas jadi maba, ada nggak ini apa berubah? Disesali gitu ya? Iya, yang disesali juga. Yang disesali karena maaf sebelumnya aku bukan dari SMK DKV juga kan, dari itu sebenarnya dari SMA biasa ya. Jadi agak shock juga awalnya masuk itu tadi. Cukup shock ya? Iya, cukup shock. Jadi dari awal tuh emang belajar gitu dari nol, urusan ini di DKV ini ya. Jadinya kalau hal yang disesali sih nggak ada ya, nggak ada yang perlu disesali sih, karena kita semuanya berproses dari awal. Menghargai semua proses dan tidak ada yang disesali pokoknya. Jalani aja ya. Karena nyesel itu nggak ada gunanya juga ya. Iya, nyesel Kak. Terus ada nggak kan nggak semua orang nih yang tetap lanjut kuliah sampai semester akhir nih, ataupun ada pun yang lanjut dia telat banget atau males-malesan gitu. Ada nggak yang bisa kakak sharing tips atau apa gitu buat teman-teman yang kadang males atau tidak nggak ada motivasi buat tetap kuliah gitu? Ada nggak? Salah satunya ini sih, kita tuh harus tahu tujuan kita tuh mau kemana. Menetapkan tujuan, soalnya kalau nggak ada tujuan itu kita jadi nggak tahu nih mau ngapain, mau gini kita buat apa gitu kan. Kita harus ada tujuan aja sih dalam hidup itu, terus tetap semangat, terus jangan mengkonsumsi hal-hal yang membuat kita tuh down gitu. Kan banyak tuh konten-konten yang konten galau itu berpengaruh banget sih. Itu ya pokoknya tetap semangat aja lah. Itu racun banget ya konten-konten galau. Optimis dan jangan membandingkan diri sama orang lain. Iya. Berarti jangan konsumsi ya konten-konten galau yang ada di manapun, sosial media manapun. Walaupun kalian lagi sedih ya, nggak apa-apa nggak sedih, tapi jangan sampai berlarut dalam kesedihan ya. Nah, tentu ada quote yang kakak pegang dalam hidup kakak. Terus ada nggak quote yang kakak pegang dalam hidup kakak itu? What's anything? Lebih ke itu sih motivasi gitu ya. Motivasi gitu, yang kalimat ini kata-kata yang paling diingat. Iya, yang berpengaruh dari hidup kakak itu apa? Berpengaruh semua adalah dirimu sendiri. Sendiri. Ya, walaupun ini kata-katanya udah banyak banget ya, cuma itu beneran kalau untuk diri sendiri itu berpengaruh sih, karena diri sendiri itu emang musuh terbesar ya. Bukan orang lain tapi diri sendiri. Apa yang kita dapatkan ke depannya itu tergantung apa yang udah kita kerjakan. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Ya, betul sekali.
Wah, terima kasih banyak ya Kak udah jawab pertanyaan aku. Nah, akhirnya kita sudah sampai di akhir segmen podcast kali ini. Dan saya dari Brigada Khairul dan teman saya Nada, kami mengucapkan terima kasih dan apabila ada salah mohon dimaafkan. Nah, sekian podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.